Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabiyihilladzi istanqadhana bihi min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabihin nujabail bararatil kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada alim ulama yang kita muliakan, yaitu Raja Imam Syekh Masjid yang sangat kita cintai, panitia masjid, remaja masjid, BKM masjid, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, dan yang sangat teristimewa yaitu kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, uronyo tepat yaitu 10 Syawal, di mana masyarakat Aceh masih sangat kental dengan hari raya. Nah yang manteng jak silaturahmi, dan nah yang manteng pereh saudara sidro sapatu. Begitu juga ada yang sudah memasuki di dalam puasa sunnah Syawal, puasa sunnah 6 hari, di mana pahalanya seperti kita sudah berpuasa setahun penuh. Hadirin ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, begitu juga setelah Ramadan, yaitu di awal Syawal hingga 10 Syawal, ada yang khusus di bulan suci Ramadan yang tidak mungkin kita laksanakan di luar Ramadan, seperti sholat tarawih dan banyak ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan, baik itu yang berupa sosial seperti iftarus shaim, memberi makan makanan orang yang berbuka puasa, kemudian berbagi kepada fakir miskin, santunan anak yatim, kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi sampai hari ini. Maka ayah-ayah sekalian, pertanyaannya, apakah ibadah dan kepedulian yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan dan beberapa hari bulan Syawal, apakah akan hilang seiring hilangnya bulan suci Ramadan? Maka karena itulah izinkan saya pada kesempatan yang singkat ini sedikit berbicara tentang kepedulian adalah
jalan menuju kesuksesan. Ayah-ayah, abang-abang yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Ittaqin nara walau bisyakki tamar. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah." Apa kata Rasulullah? Takutlah kamu ke neraka walaupun dengan sebelah kurma. Faman lam yajid, siapa saja yang tidak punya sebelah kurma, fabi kalimatin thayyibah, maka bisa dengan perkataan yang baik. Di dalam hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar kita berhubungan sosial dengan baik, membantu orang lain. Kalaupun kita punya sebelah kurma, itu gambarannya, berikan sebelah kurma itu. Hana harta katanya Nabi Allah netitip membacut hana, kita masih bisa berbuat baik, peduli kepada orang lain, yaitu dengan kalimatin thayyibah. Hadirin ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan manusia, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, yaitu makhluk sosial. Kita membutuhkan kepada orang lain membutuhkan kepada kita. Maka mari tingkatkan kepedulian kita. Katakan di dalam ruang lingkup kecil, tanyona keluarga, sebagaimana kita sudah berbuat baik selama bulan suci Ramadan. Mielam Ramadan na tapuo puih, tapuo cundoi, urumo, membuat keluarga kita bahagia. Maka kebaikan-kebaikan seperti itu bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lain seterusnya. Mari sama-sama kita praktekkan juga. Karena nepegah sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluargamu. Tanya masyarakat Aceh, kalau berbicara makanan, kebutuhan fisik, baiklah tak pegah wate kana keluarga tu. Sebelum kita berkeluarga mungkin getanya kata semiki, tiro ayah segolong nani kagak siapkan baje, kagak belo ayun, berbagai macam fasilitas dunia agar fisik anak getanya selamat. Geblo ayun yang na tutup baikap le jamuk. Tata kedi suum gepuka gelumbu geparuh nyamuk. Begitu sayangnya seorang ayah, seorang ibu terhadap anaknya. Begitu pedulinya seorang ayah, seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan seiring pertumbuhan rayu wate rayu tabah sikula, ketika kita melihat anak orang lain punya sepatu baru, kita tetap berusaha. Anak tayo juga benar sepatu baru lagi anak gop. Di saat anak gop di tangan metik, tangan listrik, anak kita juga harus ada cara tapi pekeh kadang-kadang raja ublang, kadang-kadang kurang sehat. Tetap kita berusaha. Yang anak tanya juga bersabar lagi anak gop. Jika anak getanya sakit, haik di pajuh bu, getanya hantengut tai, susah teki bancara, si gamlung haik pajuh bu, sinyak darah lung haik pajuh bu, tayak konsul rata dokter.
Menyahase di Biren tabau Banda Aceh, mehanase di Banda Aceh, tabah ke di Medan, bahkan luar negeri, supaya fisik anak kita sehat seperti anak-anak yang lain. Apakah itu tidak baik? Itu adalah anjuran dari agama kita. Nyan memang perintah Allah. Sebaik-baik kamu adalah yang paling bagus terhadap keluargamu. Akan tetapi yang paling menyedihkan hari ini ayah-ayah sekalian, ada hal lain yang lebih urgen, yang lebih penting, tapi kadang-kadang banyak di antara kita melupakannya. Menyana getanyo hana ilmu agama, hana akhlak, hana sesusah hai pajuhbu. Hai tem ya abud, susah-susah tu, tetapi hana susah lagi, susah ketika anak getanyo hai tem pajuhbu 2 euro. Nya hai tem ya abud paling tabah 32, tak pegah kali lung ya intat. Memang hai 2 euro. Hanya sebatas itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lehdro tu langsung keluarga. Dari pane terjaga dari api neraka. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Banyak orang-orang sebelum kita hari ini sudah menyesal, ingin kembali ke dunia ini seperti kita, karena kurangnya kepedulian terhadap keluarga. Tinggai anak idonya dalam keadaan maksiat kepada Allah, hana disembahyang, hana dipuasa, disembahyangna sahana, hana ya aja murno ilmu agama. Sedih menyedihkan ayah-ayah sekalian. Maka hal yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi orang yang sukses. Kalau jadi ayah yang sukses. Kalau jadi kepala keluarga yang sukses. Siapa yang sukses itu? Yang peduli terhadap anak dan istrinya. Peduli terhadap masa depan akhiratnya. Kalau persoalan dunia semua kita sudah sepakat. Langka, jarang, nasi do ayah hana sayang kane hangi bibu. Langka. Dan ada hana gebibu leganyan insyaallah maya gede-gede le Allah udip anak mayaknya na urang lain. Gebuh kasih sayang ba urang lain, anak itu bisa hidup. Tapi hanya sebatas kehidupan dunia. Kesenangannya kesenangan dunia. Tapi bagaimana kehidupannya nanti setelah meninggal dunia? Maka ayah-ayah sekalian, kalau kita benar-benar punya rasa, tatoh bayangkan, wate tadu dua tapit-pit, bagaimana keluarga kita? Kita punya anak, kiban nasib anak lung singeh di akhirat. Tahu nai sembahyang dalam dunia, na dijabut. Nyan yang perlu tak khawatirkan nuronyo kepada anak-anak gedanyo. Menyehana kiban cara. Long hana long toh purno tungku. Hana mesti tak purno kudrawat. Lagi tanyo tan tajak sekula SD. Tanyo hanjit tamu baca kenapa anak kita bisa sekolah bahkan sampai S3. Kenapa dalam bidang agama tidak bisa? Begelah Fatihah, berdoa cara sembahyang, akhlak ibadat. Apa keuntungannya dari kepedulian kita? Kalau kita menjadi seorang ayah yang peduli terhadap keluarganya, apa keuntungan kita? Pertama,
Katanya gelah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena anak dan istri kita adalah tanggung jawab yang nanti di akhirat akan dipersoalkan, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebenarnya secara duniawi saja sudah kembali manfaatnya kepada kita. Kalau kita punya anak yang berilmu, punya anak yang berakhlak, insya Allah dia akan menjadi anak yang bisa berterima kasih kepada kita. Tapi menyegetanyo nani uronyo hanya tabi nafkah zahir saja, tapudip hanya sebatas bisa hidup. Kambing juga bisa hidup. Ngandabi umpun titi uro, dia bisa hidup. Anak tanya beda ji pura, menyatabi bibu manteng hana tabi pembekalan ilmu di dalam dada, akhlak yang cukup, maka waterayu ayah-ayah sekalian akan menjadi perusak dalam rumah tangga. Hanayum mata danyo binyan ayah. Dari maya ai tapilahe ta jaga wate ubud. Ta inta sikula wate uroraya getanyo tamita baje baru keji gedro titan baje baru, tapi ketika dia tua nanti tidak ada harga paken karena akhlaknya tidak ada. Bahkan yang paling menyedihkan, kita lihat hari ini sudah ada anak-anak yang berani gerentak ma, gerentak ayah. Nyo sebenarnya legetnya ayah huronyo harus taruh ia mata. Yang bereken tak dengar bak gop, tak kalen bak TV, bak sinetron, atau pura-pura. Tapi terjadi di bumi Aceh tercinta. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada anak kita dan cucu-cucu kita. Tapi kalau kita sudah membekali cukup kepada anak kita ilmu pengetahuan agama, akhlak yang baik, walaupun kadang bu hana saban lagi bu anak gop itepu anak katanya anak gop pajuh kursi, tapi ji pajah-pajuh ngan tempe, tapi dia mengerti bagaimana cara berterima kasih kepada orang tuanya. Merempek manteng menyenangkan, padahal hana lebih-lebih tat pajuh bungan mi ngan tempe, tapi menjadi permata penyujuk hati katanya. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala kita meninggalkan darah daging kita yang setiap hari mengirim pahala kepada kita, investasi akhirat tanyo. Tanyo kata tapi pahala setiap detik mengalir kepada kita. Maka ayah-ayah sekalian, kalau kita benar-benar sayang kepada anak kita, tanyo bisa merasakan hal itu. Meyagetanyo di samping bangkai tapi hana tarasa be busuk, berarti alat penciuman getanyo bermasalah. Tayo tadang di samping parfum tapi hana be wangi, maka alat penciuman kita bermasalah. Ketika kita tinggal di lingkungan bersama anak kita yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, haitim ya'bud, haitim sembahyang, tapi kita tidak ada perasaan sedikit pun di dalam hati. Hana wuh tu, hana sedih, hana rasa apa-apa. Maka ayah-ayah sekalian, yang perlu kita obati adalah hati kita dulu. Baru lagi dia tahu pubat anak. Itu ruang lingkup yang paling kecil. Kemudian kalau kita perluaskan lagi, kita tinggal di desa. Rumah tanyo tinggal dalam saboh desa. Inan nasyedara getanyo. Katakan kita punya segala-galanya, nah kekayaan bila Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah peduli kepada fakir miskin yang ada di samping rumah kita. Bagaimana kita bisa membanggakan diri? Tapi bangga tapi di samping orang miskin. Urang yang melarat, yang pedih. Baru hebat tanya orang kaya apabila kekayaan kita bisa kita tularkan kepada fakir miskin di samping kita. Paling kurang meringankan beban mereka. Tapi kita lihat hari ini, yang kaya pikir nasib bro, kaya terus menerus. Jadi kesenjangan yang luar biasa. Yang gasin juga hana sopromun.
Bakso dengan. Kenapa kita tidak kita ajarkan? Taduk-duk dengan urangnya. Putra na kelebihan uronyo. Kita bantu mereka. Bi kalimatin tayyibah bunuh. Kadang ngempeng memang hai tak bantu. Hanjit tak bantu. Kita bisa punya lidah. Nyo ayah-ayah sekalian. Begitu juga kita punya ilmu hari ini. Lung letat ilmu malim lo. Tetapi di lingkaran kita semuanya orang jahil. Bagaimana kita membanggakan diri kita sendiri orang alim, tapi kita tidak pandai, tidak bisa mempengaruhi orang di samping kita. Di samping kita sembahyang anak betul. Tanya orang malim. Sama siapa kita membanggakan diri? Oh tak pegah, yang penting tak jaga nasib draw tu. Lung jaga anak draw tu. Jut ayah-ayah sekalian. Tapi alat penciuman kita sedang bermasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Peleh kita nak rida ro kita neraka. Hana. Begitu juga kita tidak rida saudara kita, tetangga kita, orang kampung kita masuk neraka. Cara tak semiki, leuh tak fikir cara, duduk tak leuh tak usaha, hana sukses nyan kaglah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita nyo bunuhkan sakit anak tu. Mia tak pegah sayang ke anak, tapi hana tabah mau sakit, itu omong kosong namanya. Sayang tak lung ke anak, tapi anak sakit hana depu bau rumah sakit. Itu omong kosong namanya. Bak babah. Al qaulu la yusaddiquhul fi'lu. Perkataan tidak dibenarkan oleh perbuatannya. Baru butoi sayang ke anak tanya, tak kalen sakit tabah rumah sakit. Hana peng tak minta mutang peng bak saudara. Sayang tidak takkan. Tatun malai tu. Nabi peng firtuh ribai hana ngan buh lung buh mi lung bana rumah sakit. Itu tanda benar-benar kita peduli kepada anak kita. Menancit le katanya oronyo. Mia butoi-butoi peduli kepada saudara katanya. Karena saudara kita itu adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Miana Nabi Muhammad bukanlah nak umat yang hana tim sembahyang, yang hana doa sembahyang. Man maya kata yang hana tak peduli ku orangnya. Man kiban tak peduli tungku. Kalau kita sudah membahas, baru tak fikir strategi, tak pengaruhi orang. Tak duk boleh tak bahaya tanya. InsyaAllah akan ada sesuatu. Tapi maya kata yang nafsi-nafsi orangnya. Yang ilmu kakek kan tamah-tamah ilmu juju yang hana kakek total ini menancit yang kaya igen pekaya-kaya do gaju yang gasian metumpuk ini. Apa yang terjadi ayah-ayah sekalian? Tetap ada efeknya. Di dunia sendiri sudah ada efek. Tanya orang kaya orangnya hana peduli ke orang gasian. Boleh jadi kalau orang miskin itu tidak dibekali dengan akhlak, tajak uban Aceh kita tinggal kampung. Pernah orang ikut. Pupu yang nak ikut payah tak pertama dalam le mandum. Nyan pi mantang khawatir, hanya trip-trip dadang deh tawaju, takut gadah gah. Itu efek dari tidak kepedulian kita. Dan yang paling menyedihkan adalah tanyo okey uronyo, jit tak jaga anak tu. Tapi anak kita tinggal di lingkungan yang tidak baik. Nanti dia punya anak, cucu kita boleh jadi akan terperangkap, akan terpengaruhi dengan arus lingkungan yang tidak baik, yang ditanya sehingga akan menyesal sehingga di akhirat karena tidak peduli dengan kampung halaman kita. Kampung hana leso peduli, hana kompak, maka kecamatan pun tidak kompak. Kalau kecamatan tidak kompak, secara otomatis kabupaten pun tidak kompak. Wate kabupaten hana kompak, provinsi itu hancur. Wate provinsi adalah sebuah negara itu lemah. Bayangkan kita hari ini umat Islam yang bisa hanya kan menangis kalian tu
saudara kita dibantai hari ini. Kenapa? Mungkin ada sebab musabab yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala masa lalu, sehingga yang bisa kita hari ini hanya berdoa ataupun paling kurang tak sumbang. Nah, urang lakai sumbangan tak sumbang, hanya sebatas itu. Maka ayah-ayah sekalian, apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah. Kalau kita hari ini misalnya berada di sebuah lembaga atau dalam pemerintahan, maka investasikan diri kita agar bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini yang sedang berada di masjid yang sangat mulia ini, uronyo kita tasuk baje yang begitu indah, tak pakai kupiah, tak tuoh sembahyang. Ini semua berkah kepedulian orang lain terhadap kita. Coba kita renungkan, berapa orang terlibat dalam menyukseskan kita hari ini. Mulai dari orang tua kita, urang si kitanya, urang yang pertama menyukseskan kitanya. Menyahana kepedulian dari urang si, mungkin lagi kitanya ikap le tidom ka meninggal ka jamun tu. Tapi berkah kepedulian orang tua kita, berusaha bagaimana tanyo tetap harus bisa hidup dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kita hari ini punya ilmu pengetahuan, berkah kepedulian guru kita di sekolah, gure getanyo di balai-balai pengajian peduli terhadap getanyo. Alhamdulillah tanyo ronyo kajit dan sembahyang karena akhlak. Tatoh pegah bayang god, hana tak sakiti orang lain. Itu semuanya berkah kepedulian orang lain terhadap getanya. Maka uronyo legitnya bayangkan, urang lain terlibat di dalam menyukseskan getanya. Man getanya, seberapa besar keinginan kita menyukseskan orang lain. Keinginan getanya tapo sukses gampung rawat. Keinginan getanya tapo sukses urang agar selamat dari neraka. Sukses yang hakikat adalah selamat dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Merdeka yang hakikat adalah merdeka daripada api neraka. Yang hakikat kesuksesan. Maka ayah-ayah urang si yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya nyo yang dapat ulun tuan sampaikan, bisa kita ambil kesimpulan. Jadilah kita manusia yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Mulai dari diri kita sendiri, untuk keluarga kita, kemudian untuk kampung kita, dan untuk negara kita secara umumnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling berat nanti timbangan kita di akhirat adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itulah bagaimana interaksi kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Selanjutnya kita masuki di dalam dua rukun al-khutbah, di mana kekurangan, kesilapan tunggu tegur agar Jumat kita sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ati'u Allah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.